basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Andi Sedua ini. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri Bangkampone untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teknis terkait masalah budaya positif dalam lingkungan sekolah, khususnya UPT SMP Negeri 2 Watampone, kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu mulai pukul 8.30 sampai selesai. Olehnya itu, kegiatan ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita dimulai dengan baik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dulu tepuk hip hop untuk narasumber kedua kita. Tepuk hip hop. Hip hop. Hip hop. Oke. Tepuk hip hop. Hip hop. Hip hop. Wah, Masya Allah, kita sudah ada pada akhir sesi dan semuanya berlangsung sangat menyenangkan dan tentu saja dibawa oleh narasumber yang amazing dan luar biasa ya. Dan para peserta juga penuh antusias mengikuti proses seminar hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol yang akan dilakukan oleh trainer kita yang paling handal, yaitu Pak Muhammad. Silakan Bapak. Baik. Oke. Kita mulai Bapak ya. Kita lanjut. Ya, kayak kenal. Oke, Bapak Ibu, mengawali materi ketiga ini tentang budaya positif terkait dengan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Saya akan membaca pantun lagi. Boleh didengar? Jelas cakep ya? Oke. Burung pipit, burung perkutut. Cakep. Berbagi makanan, bersuara bersama. Bu Indri bawa kerupuk. Cakep. Berbagi cemilan dan sangat bersama. Bagaimana dulu? Luar biasa. Oke. Bu Indri bawa kerupuk. Oke. Baik. Dua narasumber kita sudah memberikan materinya luar biasa sekali, dan tentunya kita berharap apa yang kita dapat hari ini semoga ke depan bisa kita gunakan, kita terapkan secara perlahan-lahan di sekolah kita, di kelas kita, kalau perlu di lingkungan keluarga kita juga, dan semoga berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Baik. Budaya positif modul 1.4 ini untuk program guru penggerak. Kami dari Angkatan ke-7 Kabupaten Bone. Kemudian
apa yang mau dicapai di sini Bapak Ibu, saya kira secara umum saja bahwa diharapkan nanti konsep budaya positif ini tertanam di semua paradigma berpikir seluruh warga sekolah khususnya di SMP Negeri 2 Tambone, baik tentang teori kontrol, stimulus respon, motivasi perilaku, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, itu bisa kita gunakan termasuk keyakinan kelas. Menyusun langkah dan strategi aksi nyata. Jadi Bapak Ibu nanti setelah BIMTEK ini kita berharapkan ada tindak lanjut dalam bentuk aksi nyata. Minimal aksi nyata yang pertama kita lakukan membentuk keyakinan kelas dan kita akan komitmen untuk laksanakan bersama-sama. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya yang di sekolah dan semoga perubahan di SMP 2 Tambon ini bisa kita lakukan secara perlahan-lahan dan insya Allah menuju hal yang lebih baik. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Tadi ini sudah dilakukan hukuman disiplinkan anak. Kita sudah, saya meminta tanggapan singkat sedikit Bapak Ibu. Betulkah hukuman itu mendisiplinkan anak? Belum tentu ya. Dalam jangka pendek, ya, mungkin ya. Tapi jangka panjang, belum tentu. Mungkin ada yang disiplin, ada yang mungkin tanpa melawan. Ya, karena backgroundnya beda-beda. Latar belakang permasalahan yang dilanggar itu, yang melanggar berbeda-beda Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Ya, betul ya? Ya, bisa ya. Oke, kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, bisa, tapi tidak semuanya ya. Tadi ingat motivasi intrinsik dan ekstrinsik tadi ya. Penghargaan yang terpendek akan memberikan motivasi, tapi jangka panjang bisa saja malah melemahkan motivasi dan mematikan kreativitas karena mengharap sesuatu, ya, bukan karena kesadaran diri. Lanjut. Oke, kita akan simulasikan pertanyaan pemantik ini. Saya minta satu berperan sebagai guru dan satu orang berperan sebagai siswa. Siapa yang berperan sebagai gambar? Ada yang bisa tampil di depan? Nah, paham. Dan gurunya adalah Bu Elmi. Oke, bisa berdiri? Ya. Tapi ini ada yang lain? Ya. Ya, kita akan melihat bagaimana cara Bapak Ibu menindaki si gambar ini ketika dia terlambat. Nah, kata-kata apa yang dikeluarkan? Ya, sesuai yang dialami. Ya, coba jangan dulu tambahan. Ya, boleh pakai kursi, boleh. Siapa yang gurunya? Ilmi. Oke, tepuk tangan untuk Ilmi. Iya. Ya, tidak apa-apa Ilmi. Ini sekedar contoh. Perhatikan pertanyaan di atas. Ya, ini duduk di sini. Tidak di Satu, dua, tiga, action. Wah, ini kenapa enggak, Bang? Tegak-tegak. Oke. Mama kata apa, Kak? Kenapa terlambat? Sejak kemarin berapa hari ini saya mengajar terlambat terus. Tapi tidak, jangan begitu terus. Tolong dirubah itu sikap tak.
Kalau bilang iya baru kita tidak kerjakan. Ya. Di paling kita sama-sama sih. Negeri dan Pak Lahar sudah bersedia melakukan simulasi guru dan murid ya, yang melakukan penanganan permasalahan pembelajaran. Oke, kita memperhatikan bagaimana cara guru menyikapi murid yang terlambat menurut versinya masing-masing, gitu ya. Nah, nanti versi itu kita coba bawa masuk ke teori yang kita coba bahas bersama atau strategi menangani permasalahan bersama, siswa bersama. Oke? Nah, kita lanjut. Oke, ini saya kira secara umum ya, disiplin positif di dalamnya ada teori kontrol, tadi sudah disampaikan oleh Bu Marsa dan Bu Rosneda. Ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol. Kita akan masuk di sini. 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Oke? Sudah pernah mendengar istilah 5 posisi kontrol guru? Belum ya? Oke, berarti hal baru betul ya untuk kita. Kemudian segitiga restitusi? Belum juga? Oke, sebentar kita bahas secara dalam ya. Oke, nah kita awali dulu dari kata disiplin. Ada pendapat disiplin itu apa? Yang menurut pemahaman Bapak Ibu selama ini apa? Disiplin itu bagaimana? Ya, Bu Eka. Datang tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut saya disiplin merupakan tindakan untuk untuk bersikap teratur, terutama pada diri sendiri untuk tidak berbuat atau melanggar peraturan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Eka. Ya. Dari kata kuncinya adalah teratur ya, teratur untuk kebutuhan sendiri kebutuhan diri sendiri. Oke, supaya tidak melanggar. Ada tambahan satu lagi? Disiplin itu yang Bapak Ibu pahami selama ini apa? Seperti apa? Oke? Tepat waktu. Berarti tidak sama seperti Oke, tidak salah. Yang mana? Oh, ada. Oke, patuh ya, ada kepatuhan. Oke, kita lihat coba pendapat ahli ya, pendapat ahli disiplin itu bagaimana? Ya. Nah, ini berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Ya, disiplin itu ternyata belajar. Makna ya. Oke, ya. Membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, ya. Jadi intinya menggali potensi. Jadi disiplin itu arahnya adalah kesadaran diri yang dalam untuk menggali potensinya, bukan sekedar mematuhi karena takut dihukum atau karena ini dapat pujian. Itu intinya, Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu, ini yang warna merah perlu kita perhatikan. Yang warna merah ini yang terjadi selama ini sebagian besar pada umumnya kita, gitu ya. Ya, pada umumnya makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin karena merasa tidak nyaman, bukan karena apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Ya, disiplin karena ditekan oleh aturan, bukan karena menghargai. Nah, ini yang terjadi dan ini yang kita coba ubah paradigmanya. Lanjut, kita percepat. Ya, dan dalam mengatakan bahwa merdeka itu adalah hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tapi juga cukup cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri yang menjadi kendali diri. Ini yang berat dan ini yang harus kita tanamkan. Oke. Restitusi. Bapak Ibu pernah dengar istilah restitusi? Yang pernah didengar atau sering didengar adalah retribusi. Ya. Oke. Retribusi di pasar. Nah, restitusi apa? Ada yang sudah ada gambaran? Seperti apa itu restitusi? Nah, hal baru betul ya, Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah kita bersyukur kita dapatkan. Oke, kita lihat bersama. Proses menciptakan kondisi bagi murid ya melakukan kesalahan ya dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, cara memperbaiki kesalahannya ini yang mau
dikuatkan karena selama ini kebanyakan guru melakukan perbaikan kesalahan dengan versinya masing-masing. Nah, kita coba bagaimana strategi yang sebaiknya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya setelah direstitusi, setelah dipulihkan, ternyata dia bisa lebih kuat lagi setelah mengalami goncangan masalah. Oke. Kemudian juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ya, seperti tadi kalau terlambat, biarkan dia mencari solusinya. Kita hanya menuntun dia mencari solusinya. Oke, ini kata bosan ya. Nah, kita lanjut. Inilah yang dimaksud dengan identitas. Selama ini ternyata pemberian hukuman itu cenderung mengarah ke identitas gagal. Jadi kalau kita selalunya hanya bisa menghukum siswa, murid kita menurut tadi itu menggali identitas gagal. Artinya kita tidak memunculkan identitas yang sebenarnya, potensinya murid. Ya, kita ingin identitas sukses. Ada dua, disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sesuai aturan. Kalau misalnya aturan kita masuk 7.15, maka kalau tidak masuk 7.15, konsekuensinya dapat perlakuan. Itu namanya konsekuensi. Ya, nah, berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi kita gali apa yang membuatnya dia terlambat. Kemudian kalau dia terlambat, kita beri penguatan bahwa bukan cuma dia yang pernah terlambat, termasuk kita pernah, yang lain juga pernah, untuk memulihkan semangatnya. Kemudian kita minta tuntun mereka bagaimana dia bisa mengatasi sendiri supaya berikutnya tidak terlambat lagi. Itulah restitusi. Jadi bersifat tawaran, bersifat menuntun, bukan bersifat menghukum. Oke, saya singkat saja. Seterusnya ke bawah kurang lebih begitu. Oke, karena perhatian sebentar. Ya, kemudian ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi kalau ada dikasih tugas, bukan karena dia terlambat dia mengerjakan tugas itu, tapi dia belajar dari kesalahannya bahwa saya mengerjakan ini akibat dari ulah saya sendiri. Ya, itu memperbaiki hubungan, bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan keharusan. Ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Ya, kemudian yang paling baik berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau perlakuan yang kita berikan ujung-ujungnya adalah perbaikan karakternya. Ya. Kemudian fokus pada solusi. Nah ini kita selama ini menghukum terkadang tidak memberikan solusi. Nah kita kalau restitusi fokusnya adalah solusinya. Dan solusinya itu digali bersama dari murid yang bersangkutan. Kemudian memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, oke. Kemudian saya kira ini tadi sudah. Kenapa kita harus membuat keyakinan? Kenapa harus bukan peraturan saja? Ya, seperti tadi menggunakan gelar karena menghargai diri sendiri, memuliakan diri bukan karena takut dihukum. Ya, lanjut. Nah, ini nanti model keyakinan kelas kita bisa model seperti ini. Ya, nanti tadi kita tidak berharap bunyi keyakinan kelas di sebelah kanan seperti ini. Bunyi kelas yang sebelah kanan ini kesannya berbunyi negatif. Yang sebelah kiri berbunyi positif. Sering datang terlambat. Kata terlambat itu kurang positif kedengaran. Kita ubah menjadi datang tepat waktu. Nah itu keyakinannya seperti itu bagus kedengarannya. Acuh atau cuek pada teman dan guru berubah menjadi menyapa teman dan guru setiap hari. Ini contohnya ya. Kemudian tidak mengembalikan barang menjadi mengembalikan barang dan teman, berarti disiplin dan tanggung jawab. Oke. Kemudian eksplorasi konsep khusus 5 posisi kontrol. Saya akan membagikan sebentar 5 contoh kasus, 4 contoh kasus, dan kita akan bagi kelompok dan Bapak Ibu akan menganalisis yang mana posisi kontrol dari setiap kasus itu. Ya. Ada 5 posisi kontrol. Pertama kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai kalau kita datang siswa terlambat, langsung kita kasih perlakuan disuruh lari keliling atau membersihkan kelas. Berarti apa yang perlakuan apa diberikan itu? Perlakuan apa namanya? Yang negatif tapi perlakuan apa?
Apakah itu pujian atau hukuman? Berarti kita berperan sebagai penghukum, punisher, ya. Bapak Ibu berperan sebagai punisher. Ini dia. Oh maaf, ini ada gangguan slide, harus diperkecil. Ya, ini. Ya, jadi ada 5. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau sebentar kita akan identifikasi contoh kasus berdasarkan contoh-contoh pernyataan. Contoh yang membuat orang merasa bersalah. Salah satu posisi peran guru, kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, sama ketika Bumarsa dengan Rifki terlibat tawuran. Saya kecewa sekali dengan dia. Berarti posisinya Bumarsa sebagai apa? Membuat rasa bersalah bagi Rifki. Kalau Rifki misalnya ditangani, itu contoh ya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah tutupan toko, ya, terlambat tutupan toko. Nah, berarti sebagai penghukum. Nah, ayolah, lakukanlah demi ibu. Tidak bisa kuliah bisa boleh kelas tak? Berarti dia sebagai teman, ya. Ya, memelas ya, itu menggaris. Sebentar masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Oke, kemudian ada sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, berarti memberi pujian atau berdasarkan data-data yang ada, ya? Yang terakhir adalah sebagai manajer, ya. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusinya? Untuk lebih teknisnya saya akan bahas satu persatu. Lihat contohnya. Nah ini, kita mulai dari posisi kontrol. Penghukum dulu, Bapak Ibu ya. Oke. Kata penghukum yang sering digunakan, kata-kata yang sering dilontarkan oleh guru sebagian contoh. Penghukum ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk membawa anak disiplin atau berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu dengan cara menghukum, ya. Contoh perkataan, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Itu kata-kata menghukum, gitu ya. Ibu, awas kok, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu saja salah itu sedih. Nah itu yang menghukum, ya. Selalu pasti yang terakhir selesai. Pasti itu sih, nah, ini ya. Pasti kamu lagi yang menjadi dia keroknya. Nah, ini kata hukumnya ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, coba di sini bawah. Ya, posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Oke, saya kembali dulu tadi menghukum. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, bukan membuat murid kita menjadi lebih patuh, malah bisa menjadi pendendam, bisa melawan malah sebaliknya. Kenapa? Apalagi kalau terlalu dikerasi, ujung-ujungnya memberontak. Nah itu dampak negatifnya, Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita pahami bersama. Bukan berarti tidak boleh hukum, ya. Dan nanti kita padukan. Ya, kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya suara kita lebih lembut, ya, pada anak-anak kita. Ya, kita balas. Biasa ini dilakukan dulu kalau di kelas disuruh tunduk satu kelas. Kemudian dikasih kata-kata mutiara, gitu ya. Nah itu contoh peran sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya ada yang melanggar satu kelas, satu orang melanggar satu kelas, kemudian tidak ada yang mau mengaku, dikasih duduk, tunduk, kita berikan siraman rohani atau kata-kata nasihat yang membuat mereka menangis. Nah itu rasa bersalah. Nah kalau rasa bersalah seperti itu, dampaknya adalah ya memang membuat anak-anak Oke, dampaknya tentu ini Bapak Ibu ya. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa bersalah terhadap diri sendiri sehingga semangatnya malah turun. Oke? Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gara-gara temanmu misalnya dihukum. Nah itu membuat rasa bersalah. Lanjut. Sebagai teman, ini biasa kita lakukan juga ya kepada siswa kita. Oke. Mana? Ya, mungkin pengaruh laptop ini terlalu hengkek ya. Oke.
Ayo bantu ibu demi bapak atau demi ibu ya. Oke, hargai bapak ibu dan seterusnya. Kemudian kelebihannya ini, ya, murid akan merasa dekat dengan gurunya. Tapi kelemahannya adalah murid merasa tergantung pada guru yang bersangkutan. Hanya mau diajar oleh guru yang bersangkutan karena merasa suka dan nyambung. Kalau guru lain yang masuk tidak motivasi lagi, itu kekurangannya. Kalau kita berperan sebagai teman terhadap murid, posisi kontrol itu. Kalau orang lain yang masuk dia tidak bersemangat lagi, itu kekurangannya. Lanjut, sebagai pemantau. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Jadi berdasarkan data-data. Psikolog 4 saya sudah catat. Itu ada data-datanya, gitu ya. Nah, peraturannya apa? Kamu sudah tahu aturannya. Apa yang telah kamu lakukan? Oke, dan terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Terima kemudian ditandatangani bersama. Kalau 30 siswa di dalam, 30 siswa bertandatangani dibuat dalam bentuk spanduk, kain spanduk, kemudian ditandatangani mengetahui wali kelas dan sekolah kalau perlu mengetahui komite. Baru itu digandakan dalam bentuk file ataupun dalam bentuk cetak tapi bentuk kertas dibagikan kepada orang tua. Atau kalau perlu nanti diundang orang tua untuk membahas bersama bahwa inilah keyakinan dan ini yang kita mau bangun. Ya. Jadi sekali lagi tadi kita lebih motivasi tadi kita mau menyatakan begini, halo, bahwa anak-anak kita itu mematuhi keyakinan kelas bukan karena takut dihukum, bukan juga karena ingin mendapat kebenaran, tapi keyakinan dari dalam, kesadaran dan tujuan utamanya adalah memuliakan diri sendiri. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak kita dan orang tua nanti akan melihat setiap hari ditutup pagar dan setiap hari dia terlambat mengantar anaknya, secara tidak langsung nanti akan merasa bahwa martabatnya rendah. Tanpa secara tidak sengaja kita tidak bermaksud merendahkan martabatnya, tapi dia secara diri sendiri merendahkan martabatnya. Sama ketika kita melanggar aturan dan ditangkap dan dipermalukan di depan umum, maka secara tidak langsung kita tidak menghargai diri dan tidak memuliakan diri, dan itu yang kita menanamkan kepada anak-anak kita sehingga mereka betul-betul yakin bahwa apa yang saya ingin ini betul-betul untuk kemuliaan diri saya, untuk menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Jadi filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia. Itulah tujuan kita sebagai pendiri, menuntun mereka melahirkan manusia yang menjadi manusia, bukan manusia yang tidak seperti manusia. Itu yang kita harapkan. Oke? Yes. Keyakinan kelas bisa bentuk dalam bentuk spanduk supaya betul. bisa disimpan di dalam. Ya, betul. Jadi dalam bentuk spanduk mungkin 1x1 mungkin cukup ya, 1x1. Jadi daftarnya, kemudian di bawahnya nama-nama siswa, disusun rapi, tanda tangan, mengetahui wali kelas, kepala sekolah, kalau perlu komite juga mengetahui. Minimal 2 wali kelas dan kepala sekolah. Nah ini jadikan nanti RTL. Kita jadikan nanti RTL. Ya hasil bimtek hari ini RTL-nya minimal ada nanti keyakinan kelas jadi lahir bagus tuh ke kota atau baru ada namanya. Jadi anak-anak sendiri yang tanda tangannya ya, jadi rapi. tapi kita fasilitasi kita ini. Ya. Walaupun itu keinginan, tapi kalau anak lansia Dia kan kota ada itulah peran dulu mengontrol, menuntun. Ya. Oke, ya. Jadi kota besar di atas, Masih keyakinannya dulu di atas, baru nama siswa di sini ada kota, tapi kota kecil jadi satu siswa satu di dalam. Ya, bisa. Kota kecil. Ya. Kalau Jadi rapi, visi-misi Kak. kelas itu kan harus juga terwujud ke visi-misi sekolah. Intinya juga karakter serta Kira seperti spanduk sana. Bu ketemu bu. Betul anu di atas itu. Betul. Nanti bahasanya sedikit berbeda. Nah, kosong, masih kosong di atas. Ya. Nah, jadi itulah perannya wali kelas, guru. Kalau ada yang dianggap keinginan anak-anak yang seolah-olah sudah melanggar norma-norma, nah itu harus kita luruskan. Walaupun tadi ada kebutuhan dasar kesenangan itu bukan tidak terbatas, tetap terbatas. Ya terbatas dalam hal norma-norma yang positif. Itu yang kita harapkan.
Jadi bukan kebebasan ya sebebas-bebasnya. Saya kira kita sepakat yang mau disetujui. Ya, bebas itu tetap bebas dalam koridor yang ya terkontrol. Oke. Bu Ar, bagaimana misinya? Di mana tempel keyakinan kelasnya? Sudah penuh kelasnya. Di atas. Di atas. Oke, jadi kita sepakat jadikan RPL. Bisa. Sepakat ya, jadi kita rumuskan saja hari ini sebagai modal awal, dasar, nanti tetap kita bawa ke kelas. Siap? Siap. Kalau gitu kita tepuk Ronaldo dulu. Bagaimana tepuk Ronaldo? Oh. Ya, bagaimana gayanya Ronaldo kalau cetak gol? Siu, apa kan? Siu. Oke, kita tepuk Ronaldo. Siu. Oke, siap? Tepuk Ronaldo. Oke, lagi. Tepuk Ronaldo. Oke, 3 kali ya. Oke, lanjut ke Messi. Tepuk Messi dulu bentar. Oke. Baik, terima kasih telah pemaparan dari majelis yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana teman-teman sudah meramu keyakinan kelasnya supaya kita bisa koreksi bersama apakah sudah sesuai dengan kriteria perumusan keyakinan kelas yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin yang kami dapatkan adalah kasus jiwa. Dalam hal ini Ibu Dani telah mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris jelas. Ibu Dani setelah mengadakan pembelajaran bahasa Inggris di kelas, kemudian mendapati salah seorang siswa yang tidur-tiduran yang bernama Fajar. Kemudian untuk Beda kasusnya lagi. langsung ke penanganannya, kemudian langkah dirinya memvalidasi tindakan. Kemudian indikatornya karena dia posisi kontrolnya sebagai penghujung. Ayolah naik. Fajar, dibantu dikerjakan kelas. Ya, betul. Kemudian itu indikatornya. Kemudian yang kedua, pada akhirnya dia membujuk Fajar dan dia berposisi sebagai kontrol penelitian. Dia mengatakan indikatornya adalah tidak karena kasihan ibu. Ya. Tidak karena kasihan ibu. Kemudian restitusinya adalah memvalidasi kesalahan dan mengingatkan keyakinannya itu mungkin. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, pendapat lain. Bagaimana? Apakah ini sudah relevan dengan kasus yang diberikan? Ya. Apakah Sudah. tidak ada kasus belum validasi validasi kesalahan? Ada. Kalau menstabilkan identitas? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sesuai dengan kasus yang diberikan. Iya. Oke, sepakat ya, Bapak Ibu? Iya. Oke, kita beri tepuk tangan semrawut untuk kelompok semrawut. Oke, kami dari kelompok imut mendapatkan kasus 2 tentang Bu Eni dan Bu Santi, Natali dan Fitri. Tolong. Kasus 2. Natali dan Fitri. Kasus 2. Jadi untuk langkah restitusinya ada 2, memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Untuk memvalidasi kesalahan, indikator atau pernyataan yang terdapat dalam kasus tersebut adalah apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Iya. Untuk memvalidasi kesalahan. Jadi Bu Santi menanyakan kepada Natali dan Bibi, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahan yang ada. Untuk bagian menanyakan keyakinan, Bu Santi bertanya kepada Natali dan Bibi apa yang yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Eni. Jadi apa yang Natali dan Bibi bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormatnya kepada Bu Eni. Untuk bagian posisi kontrol, kami bagi 2. Yang bagian apa untuk Bu Eni? Bu Eni pada saat dia mengajar, yang pertama adalah fungsi kontrol sebagai teman. Pernyataannya adalah ayolah kerjakan tugasmu. Karena kalau tidak, saya akan dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, posisi kontrol Bu Eni adalah pembuat rasa bersalah. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah dan seakan-akan dia menekankan kepada siswa kalau tidak kita kerja ini, imbasnya akan ke saya. Jadi siswa akan merasa bersalah kepada Ibu Eni karena kalau tidak dikerja tugasnya Bu Eni yang mendapat imbasnya. Untuk guru
sebagai manajer. Dari indikator pernyataannya adalah apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Jadi Santi menanyakan kepada Natali dan Pipi, apa gagasan kalian untuk memperbaiki kesalahan kalian? Disitulah fungsinya Santi sebagai manajer dalam kelas atau sebagai manajer di dalam posisi kontrol. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Ya, ada Kontrol guru dan langkah-langkah restitusi. Memvalidasi masalah. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Terus menanyakan keyakinan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Oh ya, oke. Apakah kamu bersedia? Menjahit, belajar menjahit. Ya, sebagai solusi karena sudah melepaskan kancing. Terus untuk posisi kontrolnya sebagai manajer, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalih bercerita tentang kesalahannya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ya, Dan bahwa validasi kita. mempertahankan diri adalah hal yang penting. Iya. Tadi. Ini posisi manajer. Manajernya. Ya, betul. Sudah? Menurut saya. Oke. Ya. Ada tambahan dari kelompok lain? Coba kita dengar tadi ada kata semua orang pernah berbuat Kesalahan. kira-kira itu masuk lagi restitusi bagian mana? Menstabilkan. Nanti tambahkan Menstabilkan identitas. Ya. 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 Kelompok imut sudah paham ya teorinya. Mantap, mantap ya. Selebihnya sudah bagus ya. Ya. Kita akan berikan tepuk tangan Ruth untuk kelompok Ruth. Bagaimana tepuk tangannya? Oke, 1, 2, 3, tepuk tangan kelompok Ruth. Guru yang sering saya alami khususnya dari posisi kontrol, terkadang saya sebagai penghukum, ya juga sebagai manajer dan juga terkadang pemantau, ya, pemantau, ya. Jadi seperti itu sebagai penghukum, Ya. ya. Terus terang saja saya yang biasa saya alami, Ya, hampir semua khususnya kita, ketika ada anak yang terlambat, biasanya saya kasih hukuman, tapi hukumannya itu mungkin bagi saya bernilai positif, tapi entah di hal yang baru ini mungkin tidak. Ya, dari hukuman yang saya berikan itu anak-anak tetap ikut belajar, tetapi dalam posisi berdiri. Wah. Ya, dalam posisi berdiri. Ya. Nah, ini mungkin hal yang kurang efektif kita lakukan, khususnya di makna-makna yang diperlakukan untuk di kurikulum Merdeka. Kemudian sebagai manajer, manajer, saya memberikan nasihat-nasihat kepada anak yang sering melakukan sesuatu yang sifatnya bernilai positif agar tidak melanggar lagi atau tidak mengulangi hal-hal yang sering dilakukan. Iya, dengan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Iya, seperti itu tadi yang terlambat mungkin saya berikan solusi-solusi. Kita beri aplaus untuk para tenaga kerja. Bagaimana perasaannya, Puan? Gimana perasaannya Pak Setelah mendapatkan materi ini? Setelah mendapatkan materi ini luar biasa, karena dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, nanti Dari yang kita tidak terapkan. pernah saya dengarkan menjadi pernah dengarkan, dan insya Allah dengan selesainya kegiatan ini maka bukan hanya saya secara pribadi, tapi insya Allah semua guru SMP Negeri 2 Watampuan yang mengikuti kegiatan ini bisa menindaklanjuti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ini adindaku yang bertiga, karena saya lihat ini motivasi dari
calon guru penggerak juga luar biasa, dan insya Allah kalian bertiga ini calon-calon. Amin. Ya. Harapan yang terakhir, Kuang, harapan ke depan. Harapan ke depan memberikan yang terbaik untuk guru-guru dan khususnya sekolah kita. Baik, terima kasih. Ada pantun. Pantun buat yang bertiga. Ya. Pergi ke sawah membawa bekal. Cakep. Sebelum berangkat dahulukan sarapan. Cakep. Kalian ini guru pandai banyak akal. Cakep. Kalian bertiga adalah guru yang cerdas dan cerdas. Mantap. Terima kasih. Rizwan tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Belum tahu Pak. Bagaimana dengan tugas disprosekurnya? Apakah sudah selesai? Belum Pak. Belum? Oke. Masih ingat batas waktu penyelesaian tugasnya? Ya Pak, saya minta maaf karena belum dapat mengikuti tugas tepat waktu. Ya sudah, tidak apa-apa. Masih ada juga beberapa teman itu yang belum menyelesaikan tugasnya. Mungkin kamu punya alasan tersendiri kenapa sampai sekarang tugasnya belum selesai, Isa? Ya Pak, karena banyak mata pelajaran yang lain yang saya harus kerjakan. Tapi jujur saya banyak menggunakan waktu saya untuk bermain Pak. Nah, itu sudah jujur ya, memang banyak bermain ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi menurutmu apakah tindakanmu ini sudah memenuhi keyakinan kelas? Belum Pak, saya belum dapat memenuhi keyakinan kelas karena belum dapat mengikuti tugas tepat waktu dan disiplin waktu. Baik, kalau begitu, kalau menurut Rizwan, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan supaya tugas kamu ini bisa cepat selesai, dan apa yang dapat kamu lakukan supaya ke depan dapat kamu perbaiki kekurangan kamu ini? Ya Pak, saya akan bertanya dan minta bantuan kepada teman-teman saya yang paham atau yang sudah agar dapat membantu tugas saya cepat selesai. Dan saya akan mengatur waktu belajar dan bermain saya agar saya dapat belajar dengan tepat waktu dan dapat bermain dengan teman-teman saya. Bagus, itu saya senang mendengar itu Rizwan ya. Pertahankan itu, dan saya harap kamu bisa lebih baik lagi ke depan ya. Sukses ya. Cepat datang sih. Gajah Mada, benar atau salah? Wah, hebat ini. Kalau begini nanti bisa-bisa juara satu sampai saya jawaban kode. Ya. Jawabannya ada yang salah, ada satu salah. Yang lain, coba. Yang menjawab salah silakan mundur. Oke, mundur. Yang salah. Jadi jawabannya adalah Gajah Mada. Itu panglima perang yang terhebat yang pernah ada di Indonesia. Mampu memperluas wilayahnya Indonesia sampai ke Malaysia, ya, bahkan sampai Afrika, ya. Nah itu. Tapi sebelum Indonesia merdeka.